Oke, ya kembali di pertemuan kelas bahasa pemrograman 2 yang memasuki pekan yang kedua. Setelah pekan kemarin kita membahas tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester, maka di hari ini kita mulai masuk ke pembahasan materinya. Tema umumnya masih tentang Object Oriented Programming, ya, atau OOP, ya, pemrograman berorientasi objek, ya. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya perlu mengulang kembali, ya. Jadi kalau di modul-modul yang saya tulis itu di halaman cover pasti ada icon yang berbeda-beda, ya. Dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain itu ada gambar ikonnya berbeda-beda. Termasuk dengan modul yang sekarang saya tayangkan di layar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kotak berwarna ungu, ya, 3 kotak berwarna ungu. Kemudian masing-masing kotak tersebut ada kotak lagi di dalamnya, ya, yang warna-warni ini. Ya, maksudnya apa, ya? Pesan apa yang ingin saya sampaikan dari kotak ini, ya? Ini adalah ilustrasi atau gambaran sederhana terkait dengan program yang akan kita buat nanti ketika menggunakan paradigma object oriented programming, ya. Jadi kira-kira program kita nanti gambaran kasarnya akan seperti ini. Ya. Kotak ungu ini yang warnanya ungu itu mewakili kelas, ya, mewakili kelas. Jadi ada 3 kelas dalam gambar ini. Artinya apa, program yang kita buat nanti bisa terdiri dari lebih dari 1 kelas. Sedangkan kotak-kotak yang di dalamnya ini mewakili data dan metode, ya, data dan metode. Jadi kalau di BP1 dulu kita membuat program itu ya hanya 1 kelas, ya. Kita hanya membuat 1 kelas, kelas yang di dalamnya ada void main itu, ya hanya itu sampai sekian puluh baris, sekian ratus baris, atau bahkan kemarin ada yang tembus 1000 baris program final project-nya. Itu ya kelasnya hanya satu, ya. Kelasnya hanya satu. Di dalamnya ada banyak data, di dalamnya banyak metode. Itu yang kita buat dulu di BP1. Ya. Konsepnya masih prosedural, kemudian terstruktur, ya. Sedangkan nanti ketika kita membuat program dalam paradigma OP, kira-kira nanti seperti yang ada di halaman covering. Jadi program yang kita buat akan terdiri dari beberapa kelas sekaligus, ya, beberapa kelas sekaligus. Ya, jadi bisa 2 kelas, bisa 3 kelas, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kira-kira nanti gambaran struktur programnya akan seperti ini. Jadi ada beberapa kelas yang ada di dalam program yang kita buat. Ya. Teknisnya seperti apa nanti kita praktekkan di bagian bawah, ya. Oke, itu penjelasan dari halaman cover, ya, ilustrasi, ya, ilustrasi untuk OP nanti seperti apa. Di modul ini ada beberapa topik bahasan. Pertama paradigma pemrograman, kemudian pemrograman OOP itu sendiri, karakteristiknya, dan kemudian di bagian akhir nanti kita akan demonstrasikan contoh bagaimana membuat program OOP, ya, kita bandingkan dengan cara prosedural yang dulu kita bahas di bahasa pemrograman 1. Oke, masuk ke bagian yang kedua, ya, paradigma. Apa yang dimaksud dengan paradigma, ya? Paradigma itu singkatnya adalah cara, ya, cara. Jadi kalau ada istilah paradigma itu berarti cara, ya, cara do something, ya, cara mengerjakan atau melakukan sesuatu, ya. Paradigma bukan berarti benda atau barang atau fisik yang konkret, yang real, yang nyata, ya, bukan, ya. Bukan. Jadi paradigma sifatnya aktivitas, gitu, ya, cara, ya, cara, bukan berupa benda, ya. Sehingga jika digabungkan dengan pemrograman, artinya bagaimana cara membuat program, bagaimana cara menulis source code, ya. Itu kalau kita gabung menjadi paradigma pemrograman. Jadi ada beberapa cara dalam menuliskan source code. Ada beberapa cara. Ya, kita sudah membahas di BP1 kemarin caranya, yaitu cara terstruktur, cara prosedural, fungsional, itu sudah kita lakukan di BP1 kemarin. Bagaimana dengan paradigma OOP, nanti kita lihat contohnya. Ya,
Ada beberapa bahasa pemrograman yang mendukung beberapa paradigma sekaligus. Ya. Namun ada beberapa bahasa pemrograman yang hanya fokus ke salah satu paradigma saja. Ya, ya nanti ada beberapa jenis bahasa pemrograman, ya, yang paradigmanya berbeda-beda. Jadi paradigma pemrograman berbeda dengan bahasa pemrograman. Ya. Key poinnya di situ. Jadi harap dibedakan paradigma pemrograman dan bahasa pemrograman. Kalau paradigma pemrograman ya cara menulisnya. Tapi kalau bahasa pemrograman itu ya satu paket language-nya itu ya, satu paket language-nya, bahasanya. Jadi beda antara bahasa dengan paradigma. Kuncinya di situ, antara paradigma dan bahasa beda. Satu bahasa bisa beberapa paradigma atau juga bisa satu paradigma saja. Ya. Satu paradigma bisa dipakai oleh beberapa bahasa juga gitu ya. Bisa boleh dipakai, diterapkan, ditemukan di bahasa pemrograman yang lainnya juga. Java itu termasuk yang multi paradigma ya. Java itu mau dibuat program gaya terstruktur boleh, mau dipakai dengan paradigma OOP juga bisa dan seterusnya. Jadi itu salah satu keunggulan kita belajar bahasa Java ya. Oke. Ada beberapa paradigma yang masih dipakai sampai hari ini ya. Pertama paradigma terstruktur ya. Terus struktur itu urut gitu ya, urut runtut ya, itu terstruktur ya. Sequence-nya jelas ya. Kendali programnya jelas, ada branching, looping, ya itu jelas ya. Itu terstruktur ya. Syaratnya terstruktur itu tidak ada perintah goto. Ya ini hati-hati. Lupa apa ada perintah goto dalam pemrograman? Ada. Ya, jadi di bahasa-bahasa pemrograman yang lain itu ada perintah goto ya. Yang pernah saya temukan itu di bahasa assembly ya, bahasa tingkat rendah low level itu ada perintah goto ya, goto. Ya, di bahasa basic seingat saya juga ada perintah goto. Artinya apa kalau ada perintah goto? Jadi kalau source code kita running ya dari atas ke bawah, kemudian di tengah ini ada perintah goto, dia bisa lompat ya, goto ke berapa ya, lanjut ke kode baris berapa. Bisa di bawahnya, lompat ke bawahnya, atau bisa juga lompat ke atas, kembali naik. Itu masuk dari perintah goto. Jadi kalau source code ada gotonya, itu belum bisa dikatakan sebagai pemrograman terstruktur. Ya. Jadi supaya terstruktur ya gunakan kendali program yang proper ya. Mau pakai percabangan, mau pakai perulangan, ya itu cirinya terstruktur. Ya. Jadi rapi runtut gitu ya, rapi runtut, tidak lompat-lompat gitu. Ya, itu sudah kita bahas di bahasa pemrograman 1 yang lalu. Kemudian paradigma yang lain OOP ya, pemrograman berorientasi objek ya. Intinya paradigma ini menggabungkan data dan operasi dalam satu buah kesatuan ya, seperti yang ditemui dalam dunia nyata ya. Jadi intinya OOP itu data dan operasinya jadi satu. Data dan operasinya itu digabung jadi satu, dikelompokkan jadi satu. Itu inti dari OOP. Sama seperti manusia ya, manusia itu ada aktivitas makan misalnya, ada aktivitas minum. Ya makan minumnya itu jadi satu dengan manusianya. Ya, ditulis dijadikan satu, ditempelkan di manusianya. Ya, ya. OOP nanti pendekatannya seperti itu. Ya. Cara menulis programnya seperti itu. Data dan operasinya dijadikan satu dalam sebuah kelas istilahnya nanti. Kita akan bahas setelah ini. Kemudian pemrograman deklaratif. Ini akan kalian pelajari di mata kuliah basis data. Mungkin di pertemuan setelah UTS ya, nanti ada bahasa pemrograman namanya SQL. SQL ya, Structured Query Language ya. Jadi ada bahasa query terstruktur, ya, terstruktur. Di dalam bahasa SQL itu nggak akan terlihat secara jelas percabangan, perulangan, sequence itu nggak akan terlihat jelas. Adanya apa? Adanya perintah-perintah untuk meminta luaran yang seperti apa, gitu ya. Ya, jadi perintahnya hanya saya ingin tampilan seperti ini, ya sudah, ya perintahnya select bintang from mahasiswa, ya dia lebih berorientasi ke data ya, lebih berorientasi ke data. Jadi dia fokusnya hanya
ketampilan atau keluaran yang seperti apa, data seperti apa yang ingin ditampilkan, ya, yang ditunjukkan, ya, yang diperoleh. Itu di bahasa SQL, ya. Nanti dibahas lebih lanjut di mata kuliah basis data dan administrasi basis data, ya, di semester berikutnya. Kemudian ada paradigma fungsional. Ya, fungsional. Program dipecah-pecah menjadi subprogram, ya, berdasarkan fungsinya masing-masing, ya. Kemudian nanti ada istilahnya variabel global dan seterusnya, ya. Ini ada contoh ilustrasi untuk menunjukkan, ya, prosedural, fungsional, dan object oriented programming, ya. Jadi kalau fungsional fokusnya dipecah-pecah menjadi fungsi-fungsi yang spesifik, ya. Program yang sangat panjang, ya, sangat panjang itu kita pilih, ya, kita seleksi mana saja baris-baris yang bisa kita ubah menjadi fungsi-fungsi yang lebih sederhana. Sehingga untuk operasi yang sama tidak perlu kita tulis secara berulang, cukup kita tulis sekali, kita buat satu buah fungsinya, kemudian kita panggil berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Di situ akan terjadi banyak proses transfer data. Ada istilahnya argumen, kemudian parameter, ya, yang saling dikirim, ya, antar fungsi di dalam sebuah programnya. Kemudian, ya, ini Java termasuk yang multi paradigma. Ya, multi paradigma. Mau ditulis secara prosedural, oke. Mau ditulis secara fungsional juga bisa. Mau ditulis source code-nya dengan pendekatan paradigma OOP juga bisa. Itulah keunggulannya Java, ya. Di beberapa pemrograman yang lain tidak bisa sefleksibel di dalam bahasa Java, ya. Baik, itu sekilas tentang paradigma pemrograman. Berikutnya lebih khusus tentang apa itu OOP, ya, lebih khusus, ya. Jadi kalau di dalam bahasa C, ya, C++ itu OOP-nya OOP yang masih mix, ya, masih gabungan, ya. Ada proseduralnya dan juga ada OOP-nya. Ya, itu kalau dalam bahasa C, ya, pendahulunya Java, ya. C++ ini pendahulunya Java. Tapi ketika sudah di dalam bahasa Java, semua source code itu berupa kelas, ya. Ya, semua source code itu berupa kelas. Padahal kelas itu adalah komponen wajibnya OOP. Maka Java ini totally OOP, ya. OOP-nya bersifat total, ya. Bersifat total. Semua program, semua source code itu wajib hukumnya ditulis dalam sebuah kelas, ya, tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Berbeda dengan bahasa C yang masih mix, ya, masih mix. Di dalam pemrograman prosedural, pemeran utamanya adalah fungsi, ya, atau kita dulu menyebutnya metode, ya. Dalam bahasa Java di BP1 kemarin kita menyebutnya sebagai metode, ya. Jadi pemegang peran utama dalam pemrograman prosedural yang kita lakukan di BP1 yang lalu itu adalah fungsi atau metode, ya. Sedangkan nanti di dalam OOP nanti pemegang utamanya, ya, kunci utamanya diperankan oleh objek, ya. Objek apa itu objek? Objek adalah implementasi dari sebuah kelas, ya, sebuah kelas. Jadi nanti ada kelas, ada objek, ya. Ada hubungan di antara keduanya, ya. Baik, sederhananya kelas adalah kumpulan dari fungsi dan data. Ya, mengulang tadi yang saya sampaikan di awal, kelas itu isinya data dan fungsi. Jadi fungsi dan data yang berkaitan, ya, yang berkaitan itu dijadikan satu dalam sebuah kelas, ya. Ya, dijadikan satu dalam sebuah kelas, ya. Jadi misal ilustrasi saja, kalau kita punya mahasiswa, ya, kita punya data mahasiswa, mahasiswa itu punya NPM, ya, punya data NPM, punya data nama, ya. Kemudian punya aktivitas namanya belajar, aktivitas namanya mengisi KRS. Nah, nama, NPM, kemudian isi KRS, ya, ini dijadikan satu dalam sebuah kelas. Ditulis dalam sebuah kelas. Dijadikan satu. Kalau prosedural lepas, ya. Kalau prosedural asalkan ditulis di dalam main-nya, ya sudah, it's okay, nggak ada masalah. Itu kalau prosedural. Tapi kalau OOP itu nanti
data dan fungsi dan metode yang berkaitan itu kita akan kelompokkan secara terpisah, secara tersendiri dalam sebuah kelas. Baik, contohnya nanti kita lihat di dalam demo program ya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini ya, ilustrasinya. Perbandingan perbedaan antara prosedural dan object oriented. Jadi kalau prosedural di main program kita ada global data, global variable yang bisa diakses oleh fungsi-fungsi yang ada di dalam programnya. Fungsi 1, fungsi 2, ya. Metode 1, metode 2, dan seterusnya. Kemudian ada 2 lokal datanya di masing-masing metode. Ya, ini kalau prosedural. Kalau object oriented programming itu data dan fungsi akan diletakkan di dalam satu kelas masing-masing ya. Jadi dua kelas, 3 kelas yang akan berinteraksi itu nanti komunikasinya melalui fungsi, ya, melalui fungsi. Jadi kelas-kelas yang berinteraksi ya melalui fungsinya. Yang perlu digarisbawahi dari skema ini adalah kalau kita perhatikan panah interaksi, ya, komunikasi ini tidak boleh terjadi langsung ke data. Ya. Jadi ini yang sedikit membedakan ya. Jadi interaksi antar kelas untuk akses ke data itu dilakukan melalui fungsi. Ya. Dilakukan melalui fungsi. Ya. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan prinsip OOP yang akan kita jelaskan di bagian setelah ini. Ya. Jadi ini yang menarik ya, menarik. Jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi kalau OOP data dan fungsinya, data dan metodenya itu dijadikan satu dalam sebuah kelas. Ya, masing-masing ya, masing-masing. Data yang berkaitan, fungsi yang berkaitan jadikan satu. Ya. Pendekatannya seperti itu. Cara memprogramnya, nah, cara menulis programnya nanti akan seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Ini teknik-tekniknya nanti jika ditulis dalam sebuah file source code maka hanya ada satu buah kelas yang sifatnya public. Ya, jadi ini catatan ya. Nanti ketika banyak kelas ya kita buat dalam sebuah file source code maka pastikan nanti hanya satu kelas yang sifatnya public ya. Biasanya ini digunakan untuk main ya, main class. Kelas utamanya bersifat public ya, bersifat public. Yang namanya nanti sesuai dengan nama filenya. Oke. Ke depan kira-kira program kita akan seperti ini, ke depan ya. Jadi ketika nanti kita bermain di BP2 OOP, nanti program kita akan menjadi kompleks seperti ini ya. Selama ini kita membuat program itu hanya satu file dan satu kelas. Selama ini ketika di BP1. Ya. Kita buat new project itu ya hanya satu file. Ya. Kita save sebagai satu file. Dan di dalamnya juga hanya ada satu kelas. Data dan fungsi itu boleh banyak. Ya. Mungkin sudah banyak ya. Datanya banyak, variabelnya banyak, metodenya banyak. Ya, itu yang sudah kita lakukan di BP1. Di BP2 nanti agak berbeda. Di BP2 ya, OOP ini kelasnya bisa lebih dari satu. Dalam satu buah file itu kelasnya bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Lebih kompleks lagi, di dalam sebuah project program itu bisa banyak file. Ya, bisa banyak file. Ya. Jadi kelas itu nanti bisa dibuat satu file. Setiap kelas satu file. Itu boleh, bisa. Ya. Ya, jadi kelas kalau banyak itu boleh ditulis dalam satu file, bisa juga ditulis menjadi beberapa file. Bagaimana caranya, bagaimana tekniknya nanti kita bahas di perkuliahan. Jadi kira-kira kompleksitas program kita akan seperti ini, seperti ini. Di BP2 nanti akan seperti ini. Akan banyak kelas, akan banyak file juga. Bekalnya dari BP1 kemarin. Jadi kita sudah punya bekal membuat program dengan banyak data, dengan banyak fungsi, banyak metode. Itu nanti kita akan transformasikan menjadi strukturnya gaya pemrograman OOP. Bagaimana caranya? Kita akan nanti bahas di pertemuan-pertemuan di perkuliahan. Oke,
Ya, kemudian lanjut ke karakteristik OOP ya. Apa sih cirinya? Apa sih sifatnya? Ya, OOP itu dari beberapa literatur saya rangkum ini beberapa poin yang penting saja ya, karena sebenarnya cukup banyak ya, di buku-buku juga lebih dari yang saya tulis di sini. Saya ambil beberapa fitur yang dominan ya, dominan. Pertama, kelas dan objek ya. Jadi cirinya dari OOP nanti ada kelas dan objek. Ciri ya, ciri. Ketika kita coding menggunakan OOP, nanti pasti akan ada istilah kelas dan objek. Selama ini kita hanya membuat kelas. Ya, selama ini di PP1 kemarin kita hanya membuat kelas. Objeknya belum. Ya, objeknya belum. Ya, secara eksplisit kita belum buat objek. Ya, secara eksplisit. Tapi secara implisit kita sudah menggunakan objek sebenarnya. Ketika kita membuat variabel dari tipe string, itu sebenarnya kita membuat objek, bukan variabel. Ya. Ketika kita menggunakan scanner, ya, ketika kita menggunakan scanner, itu sebenarnya kita sedang membuat objek, ya, bukan variabel. Ya, jadi kalau variabel itu identik dengan tipe data dasar, ya, integer x, float y, maka x dan y ini adalah variabel. Tapi ketika kita membuat string nama, kemudian scanner sc, itu sebenarnya kita tidak membuat variabel, tapi lebih tepatnya objek ya, lebih tepatnya objek. Ya. Baik, apa itu objek, apa itu kelas? Singkat kata saya tulis di sini, kelas itu adalah cetakan atau template, sedangkan objek adalah hasil cetakannya. Ya. Kelas itu cetakan, ya. Objek itu hasil cetakan. Ya. Ini sederhana, ya, dengan harapan mudah diingat, mudah dipahami. Tapi hati-hati nanti implementasinya kadang dibuat rancu ya, mahasiswa kadang masih rancu juga. Ada beberapa contoh yang nanti kita akan bahas. Ya. Jadi kelas dan objek merupakan satu kesatuan. Ya. Maksudnya apa? Saling berhubungan ya. Ya. Kelas dan objek ini saling connected, ya. Saling connected. Ya. Sebagai ilustrasi sederhana ya, untuk menjelaskan apa itu cetakan, saya ambil contoh yang pertama adalah loyang ya, loyang atau cetakan kue ya, cetakan roti. Ya, yang saya kira sudah familiar semuanya dengan barang yang namanya loyang ini. Jadi kelas itu ibarat loyangnya. Ya, loyang itu ada bentuknya ya. Kalau ingin kuenya kotak ya dibuat loyang yang kotak, kalau kuenya ingin lingkaran ya dibuat loyang yang dipakai lingkaran, loyang yang lingkaran juga. Mau kuenya berbentuk bintang ya pakai loyang yang cetakannya bintang dan seterusnya. Ya. Jadi loyang ini adalah kelasnya. Loyang ini adalah cetakannya, kelasnya. Sedangkan objeknya itu adalah roti yang dihasilkan. Kue yang dihasilkan itu adalah objeknya. Ya. Kalau loyangnya kotak, ya rotinya kotak. Ya. Kalau loyangnya bulat, ya rotinya juga bulat. Ya. Kalau loyangnya bintang, ya roti kuenya juga bintang. Ya. Jadi hubungannya sangat erat ya, antara kelas dan objek. Ya. Oke, kemudian satu buah cetakan, ya, satu buah loyang itu bisa untuk menghasilkan kue atau roti yang jumlahnya lebih dari satu. Ya. Banyak ya. Dengan cetakan yang sama, dengan loyang yang sama, itu bisa digunakan untuk membuat kue berulang kali. Demikian halnya dengan kelas. Nanti ya, kita membuat sebuah kelas, nanti kita bisa gunakan untuk membuat sekian banyak objek. Ya, oke. Kemudian kelas itu gabungan dari data dan metode. Ya. Kelas itu gabungan dari data dan metode. Kemudian kita gunakan untuk mendefinisikan objek. Itu kelas ya. Hati-hati, ya hati-hati. Objek itu ada dua makna yang nanti harus kita bedakan. Pertama, objek dalam konteks kehidupan sehari-hari yang biasa kita dengar ya. Ya,
Kalau ada istilah objek, pasti bayangan kita adalah benda, barang yang kita bisa lihat, kita temukan, itu objek ya. Ya, apa yang kita amati, apa yang kita lihat, ya itulah objek. Ini konteks kehidupan sehari-hari yang biasa kita definisikan apa arti objek ya. Tapi nanti ketika kita bicara objek dalam konteks programming, ini agak berbeda. Nah, hati-hati. Ketika kita bicara objek dalam konteks programming, dalam konteks OOP, ini maknanya sedikit berbeda. Apa artinya objek? Objek itu instansiasi dari sebuah kelas. Ya. Di kelas itu kita ketikkan di source code, objek itu ketika kita compile dan running, maka hasilnya adalah sebuah objek. Ya. Jadi itu masuk dari instansiasi. Yang running di dalam memori komputer itu yang kita sebut sebagai objek. Kalau kelas itu yang kita ketik di source code ya. Kita ketik di NetBeans, kita ketik di IntelliJ, kita ketik di source code editor, itu kelas. Nah, tapi begitu nanti kelas kita compile, kita run, maka dia objeknya akan di-create di dalam memori komputer sesuai dengan perintah yang kita tuliskan di program nanti. Ya. Contoh nih ya, contoh untuk memahami apa itu kelas dan objek. Yang pertama, ada beberapa contoh nanti. Yang pertama ada kelas ruangan ya. Kalau kita punya kelas ruangan, ya, maka sering saya tanyakan di kelas, ya, di pertemuan, di kuliah, objeknya apa? Kalau kita punya kelas ruangan, objeknya apa? Banyak mahasiswa menjawab papan tulis, LCD, kemudian meja, kursi, ya, lampu, spidol, and so on. Ya. Kenapa menjawab itu? Ya karena yang terlihat di ruangan ya barang-barang itu, ya benda-benda itu. Maka otomatis mahasiswa menjawab, ya itulah objek dari kelas ruangan. Dalam konteks berbahasa, ya selama ini benar, ya, jawaban itu benar. Tapi dalam konteks OOP, ketika objek dijawab seperti itu, ya belum benar, ya belum benar. Maka jawaban apa yang benar ketika ada kelas ruangan? Ya sesuai dengan definisi tadi di awal. Kelas itu template, objek itu hasil template-nya. Kelas itu cetakan, objek itu hasil cetakannya. Ya. Kalau kelasnya ruangan, hasil cetakannya ya berupa ruangan pula gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau kelasnya ruangan, objeknya juga berupa ruangan. Ya. Ruangan yang real ya, ruangan yang real, ruangan yang nyata. Jadi harap dipahami ini. Jadi kalau kelasnya ruangan, maka objeknya juga berupa ruangan. Nah, ruangan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya apa? Contohnya ruangan ya bisa berupa ruang kuliah, bisa berupa laboratorium, bisa berupa ruang dosen, hall, ya, bisa berupa ruang tamu, kamar tidur, dan seterusnya. Itulah ruangan, ya, objek dari kelas ruangan. Jadi antara kelas dan objeknya relevan begitu ya, sesuai, sepadan ya. Jadi kalau kelasnya ruangan, ya objek juga ruangan yang real ya, ruangan yang real kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksud objek dalam konteks OOP ya, dalam konteks OOP. Ya, baik. Jadi yang perlu digarisbawahi, objek itu bukan bagian, bukan komponen dari sebuah ruangan, ya, bukan. Jadi sepadan ya, di antara kelas dengan objeknya itu sepadan. Contoh berikutnya mahasiswa ya. Kalau kita punya kelas mahasiswa, ya, kita membuat nanti di program namanya kelas mahasiswa. Apakah objeknya? Ya, maka mestinya tidak lagi dijawab NPM, nama, IPK, alamat, SKS, and so on. Kenapa? Karena itu semua adalah bagian atau atribut dari mahasiswa. Ya. Nggak cocok nanti kalau definisi kelas sebagai template dan objek sebagai hasil cetakannya nggak cocok. Ya. Kalau kelasnya mahasiswa, masa objeknya NPM? Kan nggak sepadan antara NPM dengan mahasiswa. Ya. Cetakannya lu mahasiswa. Masa sih objeknya NPM? Nggak sepadan kan ya. Karena NPM itu hanya bagian kecil dari mahasiswa. NPM itu bukan mahasiswa. Sama seperti ruangan tadi. Ya.
Kalau kita punya kelas ruangan, ya objeknya ya ruang kuliah, ruang tamu, ruang belajar, dan seterusnya. Ya, ya kelasnya ruangan, objeknya ya ruangan juga, ya, yang real. Sama halnya dalam konteks mahasiswa ini. Kalau kita punya kelas mahasiswa, maka objeknya juga harus mahasiswa. Loh, siapa Pak kalau objeknya mahasiswa? Ya semua mahasiswa yang kita temukan dalam kehidupan nyata. Ya di sini ada Dita misalnya. Ya Dita ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Ada Dian. Dian ini objek dari kelas mahasiswa. Ada Rohmat. Ya, Rohmat ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Ya. Jadi antara kelas dengan objeknya itu sepadan. Sepadan. Kalau cetakannya mahasiswa ya hasilnya ya mahasiswa juga begitu. Kalau cetakannya roti ya hasilnya roti juga. Cetakannya ruangan ya hasilnya juga ruangan juga. Jadi kelas dan objek harus punya sifat sepadan. Bukan berarti bagian ya. Jadi objek itu bukan berarti bagian, komponen atau atribut dari kelas. Bukan, bukan. Jadi bagian ini yang seringkali masih terkadang ya membingungkan mahasiswa di awal. Tapi seiring berlatih, belajar nanti insya Allah bisa difahami. Baik, dalam prakteknya nanti sebuah kelas itu bisa memiliki metode yang mengakses beberapa data sekaligus. Ada juga metode yang hanya mengakses satu data. Ya, jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan di sini, metode dan data itu harus relevan, harus berkorelasi. Dalam sebuah kelas, metode dan data itu harus berinteraksi ya, berinteraksi. Jangan sampai membuat metode yang nggak ada datanya. Jangan sampai membuat data yang nggak ada metodenya. Ya, dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelas. Jadi di dalam sebuah kelas itu hubungan relasi antara metode dan datanya sangat erat, sangat erat, ya sangat erat. Ya pastikan antara metode dan data itu ada korelasinya. Ya. Oke, ini contoh di dalam kelas mahasiswa ada metode namanya mengisi KRS. Jadi kalau mengisi KRS itu nanti butuh data SKS, butuh data IPS sebagai input ya, sebagai input. Ya. Jadi dua data sekaligus. Kemudian misalnya ada metode update alamat, ya maka metode tersebut nanti hanya mengakses satu variabel saja. Ya. Kira-kira begitu ya, kelas dan objek. Kemudian yang kedua, message passing. Oke. Ini karakteristik yang kedua dari OOP, message passing, pengiriman pesan. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengiriman pesan di sini? Pesan di sini artinya adalah data, ya. Adalah data, adalah variabel, atau bisa juga kita sebut sebagai argumen, ya, argumen, parameter, ya, dalam sebuah metode, ya. Di dalam OOP nanti pemanggilan metode itu melibatkan objek. Jadi kata kuncinya yang saya garis bawahi. Ya. Pemanggilan metode itu melalui objek. Kalau dulu di BP1 pemanggilan metode cukup menuliskan namanya, ya kan? Cukup aja kita tuliskan namanya, nama metodenya, selesai. Di main ya selesai, running beres ya. Tapi nanti dalam OOP kita harus menuliskan objeknya dulu. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Di objeknya ditulis dulu baru dipanggil metodenya. Inilah message passing. Jadi pesan, variabel, data, argumen, parameter itu dikirimkan oleh metode melalui objeknya, melalui objeknya. Objek yang memiliki metode tersebut. Kemudian yang ketiga enkapsulasi ya. Jadi fitur yang ketiga enkapsulasi. Ya, kata asalnya sama dengan kapsul ya. Kalau kita pernah minum obat, ada obat yang bentuknya kapsul ya. Ada apa? Ada wadahnya ya, ada wadahnya. Ada bungkusnya, ya. Itulah karakteristik OOP. Jadi OOP itu membungkus ya. OOP itu membungkus source code menjadi satu. Apa yang dibungkus? Tadi kita sudah bahas. Yang pertama metode dan yang kedua datanya. Jadi data dan metode ini akan dibungkus menjadi satu.
seolah-olah seperti kapsul dalam paradigma OOP, dalam paradigma OOP. Ya, jadi data dan metodenya akan ditulis menjadi satu, enkapsulasi. Jadi seperti membuat sebuah kapsul. Ya. Tujuannya apa dengan enkapsulasi? Nanti kita berkaitan dengan data hiding. Data itu disembunyikan. Ya, data itu disembunyikan. Dalam OOP bisa mungkin data itu disembunyikan. Aksesnya hanya diperbolehkan melalui metode. Jadi nanti disediakan metode untuk mengakses datanya saja. Ya, lebih baik lagi kalau sifatnya hanya membaca ya, tidak mengubah ya. Jadi konsep data hiding-nya akan lebih maksimal. Kemudian selain data hiding, kemudian juga ada visibility modifier. Kalau selama ini kita hanya berkenalan dengan public ya, kan biasa sih kita tulis di source code kita ada public ya, public class, static public void main, ya itu kan public ya. Tapi nanti dalam OOP kita ada istilah namanya protected dan private. Ini yang disebut dengan visibility modifier. Pengubah penampakan ya, pengubah penampakan. Penampakan apa? Penampakan data dan juga metodenya. Jadi metode yang kita miliki, data yang ada dalam sebuah kelas itu bisa kita atur. Apakah sifatnya public, terbuka untuk umum, protected, hanya untuk kalangan terbatas, begitu ya, protected, atau bisa juga private, ya, rahasia. Ya. Kalau private itu sifatnya hanya untuk kelas bersangkutan saja, ya, tidak terbuka untuk umum, ya. Jadi khusus yang bersangkutan, private, ya, privasi, gitu ya. Nanti bisa diatur ya, bisa diatur apakah public, protected atau private. Nanti kan kita lihat di contoh-contoh pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya adalah komposisi. Ya. Artinya apa? Sebuah objek itu memungkinkan berisi objek yang lain. Ya. Jadi contohnya di sini ada objek ruang ujian atau ruang kuliah, itu isinya mahasiswa. Ya. Betul kan ya? Kalau kita masuk ruangan kelas, ruang kuliah itu kan ada mahasiswanya, ya, ada mahasiswa. Itu berarti objeknya ruangan, di dalamnya ada objeknya mahasiswa. Itulah komposisi. Nanti akan dimungkinkan teknik programming untuk relasi seperti ini, komposisi. Jadi ada objek yang berisikan objek dari kelas yang lain. Ya. Karena realnya juga begitu ya. Dalam dunia nyata kita temui kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, inheritance, pewarisan. Jadi dalam OOP nanti dimungkinkan kita mewariskan sifat sebuah kelas ke kelas yang lain. Nanti ada istilahnya superkelas, kelas induk. Ada istilahnya subkelas, kelas anak. Ya. Nah, jadi seperti pewarisan dalam dunia manusia. Ya. Sifat-sifat dari kelas induk diwariskan ke kelas anaknya. Ya. Dimungkinkan. Efeknya apa? Pemrograman bisa lebih cepat. Ya. Bisa lebih cepat. Jadi tidak perlu kita membuat program dari awal ketika situasinya atau case-nya sama dengan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, ya kita wariskan saja. Otomatis nanti bisa tinggal digunakan. Ya. Source code-nya bisa tinggal digunakan. Nanti lebih lanjut kita bahas di bab inheritance, ya, pewarisan. Kemudian terakhir polymorphism, ya, polymorphism. Poly banyak, morph bentuk. Ini contoh nanti berkaitan dengan inheritance. Misalnya ada kelas binatang, ya kelas hewan itu memiliki metode bersuara. Ya. Kemudian kelas binatang ini diwariskan ke kelas burung dan kelas harimau. Masing-masing memiliki metode bersuara. Maka ada teknik nanti bagaimana supaya bersuaranya kelas burung dan bersuaranya kelas harimau itu berbeda. Ya. Kan nggak mungkin sama ya. Nggak mungkin sama. Maka inilah polymorphism. Bersuaranya kelas burung dan bersuaranya kelas harimau itu bisa dibedakan. Nah, ini adalah teknik nanti yang namanya polymorphism. Baik, itu 6 karakteristik yang saya rangkum dari berbagai macam sumber.
untuk mendeskripsikan ya apa itu object oriented programming. Baik, saya kira itu teorinya, konsep tentang OOP. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan contoh pembuatan program ya. Kita bandingkan bagaimana caranya prosedural, bagaimana dengan caranya OOP. Di bagian 5 ini sudah ada contoh program yang saya tuliskan. Ya, silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri di komputer masing-masing untuk studi kasus data mahasiswa ya, data mahasiswa. Jadi saya awali dengan membuat program di sini dengan cara prosedural, ya, terstruktur. Ada kelas, ada sebuah kelas, kemudian ada metode-metodenya, ada data-datanya, nama, NPM, IPK, kemudian metode cetak judul untuk tampilan, isi data, kemudian cetak data, kemudian di void main ya kita panggil cetak judul, isi data, cetak data. Ini pendekatan prosedural ya, prosedural. Ya kelasnya hanya satu. Ya, kelasnya hanya satu. Nanti tampilannya muncul nama, NPM, IPK. Kemudian dari program prosedural ini kita ubah menjadi OOP. Ya, kita ubah menjadi OOP. Tekniknya bagaimana, caranya bagaimana, ini saya rangkumkan bagaimana tahapannya. Jadi yang pertama identifikasi dulu. Ya. Didata dulu, diinventarisasi dulu variabel dan metode yang berkaitan. Ya. Variabel metode yang berkaitan. Ini diidentifikasi dulu. Ya, kemudian digabungkan. Ya. Ya, digabungkan dalam satu buah kelas yang baru. Ya, misalnya apa, kita buat kelas nama mahasiswa ya, kelas yang namanya mahasiswa. Ya, setelah itu kita pindahkan ya. Setelah kelasnya terbentuk kita pindahkan data-data dan metode-metode yang berkaitan tadi ke dalam kelas baru tersebut. Kelas baru itu kita tulis di luar kurung awal kelas utama, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Nah, nanti kita akan lihat prakteknya. Nah, kemudian dipindahkan satu-satu data-datanya, metode-metodenya, kita pindahkan ke dalam kelas baru tersebut. Kemudian setelah terpindah semuanya, kita tambahkan perintah ini. Ya, ini untuk meng-create object. Cirinya adalah perintah new. Ya, new. Jadi nanti kalau ada perintah new itu berarti kita sedang meng-create object. Ini kita temukan di tipe data string, kita temukan di tipe data scanner, ya kita gunakan perintahnya. Kita gunakan juga di array ya, array. Array kita juga gunakan perintahnya. Jadi perintah-perintah yang berkaitan dengan alokasi di memori komputer itu pasti menggunakan perintah new. Oke, setelah di create objeknya, ya, jadi kelasnya tadi di awal, kemudian objeknya kita create, baru kemudian kita panggil metode-metodenya. Ini namanya message passing tadi. Nama objeknya kita tulis, kemudian nama metodenya baru kita panggil. Ya. Di main ya. Sehingga jadinya program seperti ini. Kita buat kelas baru namanya mahasiswa. Kemudian atribut-atribut metode kita pindahkan semua di sini. Kemudian main-nya, ya, main-nya itu kita create objeknya. Mahasiswa, MHS, new mahasiswa. Jadi mahasiswa ini adalah nama kelasnya, MHS nama objeknya. Ya. Kemudian kita panggil metodenya. Ya, cetak judul ini tidak masuk ke dalam kelas mahasiswa. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya, karena luarannya hanya menampilkan judul program saja, sehingga tidak kita tarik ke dalam kelas mahasiswa. Jadi kita biarkan ada di dalam bagian dari main ya, kelas utama. Sedangkan untuk isi data dan cetak data, ya tadi sudah kita pindah ke dalam kelas mahasiswa, kita panggil dengan menggunakan operator titik MHS titik baru dipanggil nama metode. Ya, kemudian cetak data juga sama. Kita panggil dulu nama objeknya MHS, kemudian titik baru cetak data. Ya, nanti ketika di running hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi ini langkah-langkah mengubah dari prosedural menjadi object oriented programming. Baik, saya kira itu contoh dari modul. Nanti kita buat contoh yang lain yang agak berbeda ya. Kita akan buat contoh lain. Oke, saya stop share screen-nya modul.
Saya ganti ke layarnya NetBeans. Ya, jadi kita akan praktekkan bagaimana membuat program object oriented. Oke. Ya, kita mulai dengan new project. Kita pilih, jangan lupa kategorisnya Java. Semester kemarin banyak yang memilih Maven, ya, sama-sama Java application. Jadi ketika dipilih Maven nanti runningnya agak beda. Jadi baiknya jangan dipilih yang Maven, pilih yang Java ya. Pilih Java application. Kita next. Kita buat nama projectnya BP2 2021 kelas C. Kelas C. Kita finish. Oke, otomatis nanti ada template hasil generate source code. Kita hapus saja bagian-bagian yang tidak penting. Ya. Oke ya. Dalam membuat program yang OOP, langkah pertama itu adalah kita membuat kelas pendukungnya ya. Langkah pertama kita buat kelas pendukungnya. Ya, kelas apa yang dibutuhkan ya? Ya, kelas apa yang dibutuhkan? Yang langkah pertama ya, langkah pertama. Kemudian nanti setelah kelasnya sudah ada, kita lengkapi dengan data dan method. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian setelah itu buat objek di kelas main, ya. Kelas utamanya kita buat objeknya. Kemudian langkah keempat, jalankan metode yang dimiliki oleh objek. Kira-kira langkah-langkahnya seperti ini ya untuk programming dalam paradigma OOP. Jadi langkah pertama adalah kita identifikasi dulu kelas-kelas pendukungnya apa. Oke, kita ambil case ya. Case-nya masih studi kasusnya masih sama. Kita ambil studi kasus dengan BP1 kemarin UMKM. Ya. Kita mau membuat project ini, kita meneruskan aja yang sudah kita buat di BP1 kemarin sehingga tidak mengkonstruksi ulang ya. Case-nya UMKM atau lebih spesifiknya kemarin kalau mahasiswa mengingatnya ini warung ya. Ya, warung. Nah, maka kita pelajari dulu sistem ya. Sistemnya warung ini apa saja yang terlibat? Ya. Siapa saja pelakunya? Ya. Pelaku sistemnya atau subjeknya siapa? Pelaku sistemnya siapa? Ya, apa saja yang terlibatnya? Ya. Misalnya kita menemukan di sini ya warungnya, Pak, misalkan ya. Ya, warungnya, Pak, atau tokonya. Ya. Warung atau tokonya. Ada pemilik, Pak. Wah, ya boleh juga ya pemilik. Oh, ada pembeli, Pak. Kalau ada pemilik, ada pembeli. Oh, ada pembeli berarti ada barangnya. Barang yang dijual belikan. Misalnya seperti ini. Ini sementara ya. Dalam sistem warung itu ada beberapa pelaku ya. Beberapa pelaku. Ada warung, ada pemilik, ada pembeli, ada barang. Ini kita identifikasi dulu. Ya, ketika dalam OOP nanti caranya seperti ini. Kita tidak langsung coding, tapi kita identifikasi, kita pikirkan dulu. Siapa saja yang terlibat di dalam sistem. Ya. Dari sekian ini, nanti kita seleksi mana yang layak menjadi kelas, mana yang layak terlibat dalam sistem, mana yang tidak. Ya. Jadi dianalisis dulu, mana yang akan kita lanjutkan menjadi kelas, mana yang tidak. Sementara misalnya kita asumsikan satu dulu ya, kita akan membuat kelas di antara 4 ini kita buat kelas barang dulu. Ya, karena barang ini ya
kita pandang sebagai pelaku utamanya. Ya. Nggak akan ada warung, nggak akan ada transaksi jual beli kalau nggak ada barangnya. Maka barang kita buat sebagai prioritas. Caranya bagaimana? Kita buat kelas barang. Kita ketik kata kelas di atasnya kelas utama. Kita ketik kata kelas, kemudian kita beri nama barang. Ya. Di nama seperti nama variabel, tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka, dan seterusnya ya. Kemudian dilanjut dengan kurung kurawal buka, enter, kurung kurawal tutup. Nah, jadi ini cara membuat kelas. Ya. Selesai gitu ya. Selesai. Ini sudah dianggap sebagai kelas oleh Java. Buktinya apa? Di sebelah kiri bawah itu muncul. Di bagian kiri bawah, panel kiri bawah ini ada icon kelas baru. Ya, jadi kelas sudah jadi. Ya, kelas sudah jadi. Tapi kosong ya, tadi kosong. Ya. Supaya jadi kelas beneran bagaimana? Ada dua bagian. Yang pertama data, yang kedua metodenya atau fungsi. Ya. Ini kita lengkapi. Ya, data apa saja yang berkaitan dengan barang, data metode apa saja yang berkaitan dengan barang kita tuliskan di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan analisisnya. Barang itu punya data apa sih? Barang itu menyimpan data apa saja yang penting. Ya. Kita batasi dulu supaya tidak terlalu luas. Yang pertama nama, Pak. Ya. Oh, berarti kita butuh nama, variabel nama, string nama. Apalagi data yang berkaitan dengan barang. Kalau jual beli ya harganya, Pak. Oke, kita buat integer harga. Ya. String nama, integer harga. Ada lagi yang lain, oh banyak. Ya, sementara kita batasi dulu. Ya. Ada jenis, ada kode, dan lain-lain. Kita batasi string, nama, dan integer harga. Metodenya apa nih butuhkan? Metodenya. Kalau kita punya data barang, kita butuh menampilkan misalnya, Pak. Kita pembeli nanti mau mencari nama barangnya, ditampilkan dulu. Oh, berarti kita butuh metode untuk menampilkan datanya barang. Kita buat yang sederhana aja, void lihat barangnya. Oke, ini metode sederhana. Ada metode namanya lihat barang. Sesuai dengan nama metodenya, ya fungsinya hanya menampilkan saja. Maka kita gunakan perintah print line. Nama barang, ya seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian harganya. Terus harga. Oke, cukup. Sepertinya sudah cukup. Kalau dipanggil metode lihat barang, maka munculkan namanya, munculkan harga. Oke ya. Baik, sudah ada data, sudah ada metode, boleh kita coba ya. Jadi sudah ada isinya kelasnya, kita coba create objeknya sekarang. Jadi setelah kelasnya ready, kita buat objeknya di sini. Oke, caranya tuliskan nama kelas barang, kemudian tuliskan nama objeknya, brg misalnya, kemudian ikuti dengan perintah new, nama kelas, kurung buka tutup. Nah, ini cara membuat objeknya. Ya, create object. Oke, ya. Ya, jadi create object. Sebelum bisa dipakai harus ada objeknya. Ya. Kelas sebelum dipakai itu harus dibuat objeknya. Baik, objeknya sudah jadi, kita tes sekarang. Message passing gitu ya. Memanggil metode melalui objeknya. Kita tulis nama objeknya, brg, barang. Kita titik. Nah, nanti kalau kita titik, keluar banyak ini. Atributnya muncul gitu ya. Atributnya muncul, metodenya muncul, kemudian metode-metode tambahan dari Java. Kita panggil metode lihat barang. Apa yang terjadi ya? Jadi kita panggil, kita tuliskan perintah lihat barang. Kita kemudian tes run ya. Apa yang terjadi? Nah, muncul nama 0, harganya 0. Loh, kenapa ini, Pak?
Kenapa 0 dan 0? Ya, karena di main-nya, kalau kita lihat, setelah di-create objeknya, tiba-tiba langsung ditampilkan. Adakah datanya? Ya, nggak ada. Data nama nggak ada, data harga nggak ada, tiba-tiba ditampilkan. Ya, akhirnya muncullah 0 dan 0. Bagaimana supaya ada datanya? Ya, kita isi terlebih dahulu. Dan kita bisa isi di main ya. Kita coba panggil di sini. Sama caranya, kita tulis objeknya dulu, kemudian kita akses atributnya. Nama, kita isi soto misalnya. Kemudian harga, kita isi 15.000. Ya. Setelah ada datanya, baru kita lihat barangnya. Kita lihat barangnya. Kita tampilkan. Apa yang terjadi? Ya. Nama soto masuk, harga 15.000 juga masuk. Ya. Jadi beginilah cara kerjanya OOP nanti. Ya. Cara kerjanya OOP. Jadi akses data, akses metode itu melalui objeknya dulu. Ya. Melalui objeknya dulu. Jadi terkelompok gitu ya, terkelompok. Di data, variabel, metode itu nempel di objeknya, nempel di objeknya. Sehingga tidak bisa langsung diketik lihat barang. Misalnya kita ketik lihat barang, ya error nanti. Ini lihat barang miliknya siapa? Cannot find, ya. Ya, Java melaporkan nggak ketemu ini ada metode lihat barang. Kenapa? Karena lihat barang ini sudah menjadi miliknya kelas barang, sehingga harus melalui objeknya dulu, baru bisa dipanggil. Oke, baik. Catatannya, cara ini nggak direkomendasikan ya. Cara direct access seperti ini tidak direkomendasikan. Sebagaimana prinsip data hiding-nya OOP tadi, nama dan harga ini sebaiknya diusahakan tidak diakses langsung oleh kelas lain. Ya, ini kan diakses oleh kelas BP2. Ini nggak sebaiknya seperti ini ya. Tidak seharusnya seperti ini, tapi harus melalui metode. Jadi akses data itu sebaiknya melalui metode, bukan akses secara langsung ke variabel. Ini tidak recommended ya, tidak recommended. Ya, tidak recommended. Sehingga harus kita pindah ke dalam kelas barang. Caranya bagaimana? Kita buat metode baru untuk mengisi data. Tambahkan di sini metode baru void isi barang. Ya. Isi barang. Nah, caranya nanti dengan metode ini. Bisa menggunakan scanner di sini. Bisa kalian tuliskan scanner di sini. Perintah-perintah scanner. Ya. Dengan next line, next in, itu boleh. Atau cara yang kedua, menggunakan parameter. Ini yang akan kita pakai. Jadi kita gunakan parameter, string, and kemudian parameter yang kedua, integer h. Ya. Dimana nanti nama, kita isi dengan n, kemudian harga, kita isi dengan h. Oke. Setelah metodenya jadi, kita kembali ke main, kita ubah. Di cara ini sudah tidak relevan, kita hapus ya, kita hapus. Karena kita sudah siapkan metode. Objeknya kita tulis, kemudian kita panggil metode isi barang. Ya, kita isikan karena string pakai petik 2, jangan lupa. Namanya soto, kemudian harganya 15.000. Ya. Jadi di main, setelah kita create objeknya, kita panggil metode isi barang, kemudian dilanjutkan dengan lihat barang. Tes run. Ya, hasilnya sama ya. Nama soto, harganya 15.000. Ya, ini yang sebaiknya ketika kita membuat program OOP, semua akses data itu dilewatkan melalui metode ya. Lalu dilewatkan melalui metode, tidak direct access oleh kelas yang lain ya, kelas yang lain.
Baik, saya kira ini contoh sederhana membuat program dengan paradigma OOP. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas teknik-teknik yang lebih lanjut ya, yang lebih lanjut, lebih lengkap lagi ya, lebih lengkap lagi. Jadi silakan nanti yang di modul bisa dipraktekkan, yang case-nya mahasiswa, yang case ini juga bisa dipraktekkan juga. Syukur-syukur bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan. Pak, saya terlalu gampang ini kalau hanya 2 metode, saya tambahi lagi boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Pak, ini datanya masa cuma 2, saya buat 5 atau 10 boleh nggak? Ya boleh. Jadi saran saya, project yang kemarin dikerjakan di BP1 secara perlahan, ya secara perlahan, secara bertahap nanti mulai dimigrasikan, ya ditransformasikan menjadi strukturnya OOP ya, OOP. Jadi kira-kira begitu. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Saya stop dulu rekamannya.